Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum komputasi kelautan pada materi kelima, yaitu pengenalan software 2, dimana untuk software yang kita bahas itu ada 3, yaitu Ocean Data View, SAS Planet, dan juga Surfer. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya sebagai pemateri dari pengenalan software 2, yaitu nama saya Nadia Putri Aulia. Di sini mungkin untuk software Surfer kalian sudah ada, karena Surfer ini juga ada di praktikum hidrodinamika. Tapi mungkin pada praktikum hidrodinamika kalian menggunakan Surfer itu untuk pengolahan data arus. Tapi pada praktikum komputasi ini kita akan melakukan pengolahan data batimetri. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketiga software ini. Untuk Ocean Data View atau ODV, software ini mempunyai kemampuan untuk memvisualisasikan data oceanografi, khususnya itu data hasil perekaman dari alat CTD. Di ODV ini juga bisa mengolah data massa air dan juga bisa mengolah data angin, tapi juga bisa sih sebenarnya mengolah data arus juga. Nah, untuk materi yang lebih lanjut itu kalian bisa baca lagi di modulnya yang telah dibagikan. Nah, untuk SAS Planet ini softwarenya dapat menampilkan atau mendownload citra satelit resolusi tinggi dari peta yang dikirimkan oleh layanan pemetaan seperti Google Maps, Bing Maps, Yandex Maps, OpenStreetMap, Esri, dan banyak lagi. Nah, SAS Planet ini juga bisa untuk mendownload data batimetri. Nah, selanjutnya ini adalah Surfer. Surfer ini perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi. Nah, Surfer ini juga banyak digunakan untuk mengolah dan menampilkan data batimetri, topografi, arus, pola sebaran, dan lainnya. Mungkin itu sedikit materi untuk dari ketiga software yang kita gunakan. Untuk lebih lengkapnya itu bisa dibaca di modul yang telah dibagikan. Selanjutnya akan saya tunjukkan secara langsung software-software tersebut. Nah, Ocean Data View. Dalam software ODV ini ada menu barnya, dapat dilihat kan? Di dalamnya ini ada lagi tools-toolsnya. Nah, bisa dilihat ya, ini tools-toolsnya. Nah, untuk di ODV ini hasil pengolahannya itu ada banyak. Ini untuk hasil dari ODV itu bisa dilihat, ini pengolahan data untuk temperatur dan juga salinitas. Di sini akan kalian pelajari lebih lanjut sih sebenarnya pada praktikum yang ada di laboratorium oceanografi pada mata kuliah oceanografi kimia ya. Nah, ini merupakan hasil pengolahan data sebaran melintang dari salinitas yang diolah pada software ODV. Nah, ini untuk hasil sebaran melintang temperatur yang dihasilkan dari pengolahan data di ODV. Ini untuk sebaran mendatar salinitasnya, ini untuk sebaran mendatar temperaturnya, ini untuk sebaran menegak salinitas, dan ini untuk sebaran menegak temperatur. Dan juga ada yang dihasilkan itu diagram TS, dimana ini diagram yang merupakan hubungan dari antara temperatur dan salinitas. Nah, selanjutnya itu untuk SAS Planet.
Untuk SAS Planet ini sendiri dalam penggunaannya itu membutuhkan internet agar dapat dijalankan. Nah, ini dapat dilihat tools-tools dari SAS Planet ini. Kenapa pakai internet? Karena SAS Planet ini digunakan untuk mendownload data batimetri atau data citra satelit juga bisa, tapi sejauh ini biasanya digunakan untuk mendownload data batimetri. Nah, di dalam software SAS Planet ini terdapat menu bar yang sama juga seperti di ODV. Dapat dilihat di sini. Nah, di SAS Planet ini tools yang sering digunakan itu Maps, dimana di dalam Maps ini kita bisa memilih satelit tipe mana yang akan digunakan. Di sini satelitnya banyak, ada Google, Yandex, dan lainnya. Tetapi karena di sini untuk mendownload data batimetri itu biasanya menggunakan Marine Map. Dan di Navionics Marine Chart. Nah, kalau udah mengklik ini untuk satelitnya, selanjutnya itu kita cari wilayah yang mau diambil data batimetrinya dengan menggunakan tools shift ini, yang tools shift yang rectangular selection ini untuk mengambil data batimetri. Nah, seperti ini contohnya. Ini contohnya misal kita mengambil di Makassar. Nah, setelah kita mengklik tools rectangular tadi, kita langsung diarahkan untuk mendownload datanya. Nah, tipenya nanti itu kita dalam bentuk TIFF. Nah, GeoTIFF ini. Dimana untuk pengolahan data batimetri menggunakan SAS Planet itu tahapannya itu lumayan panjang, dimana setelah kita mendownload datanya di SAS Planet itu kita melakukan pengolahan lagi di ArcGIS, dimana hasil yang telah kita download dalam bentuk TIFF ini dia bakalan diolah lagi di SAS Planet dan dilakukan digitasi. Nah, yang didigit itu angka-angka yang terdapat di data ini, di digit satu-satu. Jadi pengolahannya itu juga lumayan panjang untuk pengolahan data batimetri menggunakan SAS Planet, dimana kan menggunakan SAS Planet mendownload datanya, lalu kita mendigit di ArcGIS dan nanti kita masukkan lagi ke server untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya itu untuk pengenalan software ini, di server ini juga terdapat banyak tools. Kita dapat mengolah data arus dan juga mengolah data batimetri dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Nah, menunya itu terdapat banyak. Ini file, edit, view, dan yang lainnya. Nah, untuk cara pengolahannya itu kita langsung saja memakai software server, dimana kita pilih dulu menu grid, terus masukkan data yang Excel yang telah dibagikan. Nah, yang ini data Excelnya itu kita save as dulu untuk diubah ke Microsoft Excel 97/2003. Lalu kita klik, kita open. Nah, ini kita harus menyesuaikan juga kolomnya X, Y, dan batimetri. Lalu grading metodenya itu kriging. Maka dia bakalan muncul di grid line-nya ini nilai-nilainya.
Jika tidak muncul, berarti mungkin ada kesalahan pada saat melakukan input di kolom A, B, C-nya. Nah, setelah itu kita bisa langsung oke saja, tapi pada output ini kita bisa cari tempat penyimpanan, mau menyimpan di mana. Kita klik. Nah, terserah kita mau menyimpan di mana. Lalu kita oke. Ini yes saja. Nah, ini akan berproses. Lalu ini kita oke. Lalu ini kita silang saja. Nah, ini terserah mau disimpan atau enggak. Ini kita no saja. Selanjutnya kita ke Maps, ke New. Kita pertama mengolah datanya itu untuk contour map. Kita klik contour map. Kita pilih data bathymetry yang telah kita simpan tadi. Lalu kita open. Nah, maka dia bakalan muncul bathymetry-nya dalam bentuk contour map. Ini bisa kita warnain contour map-nya itu. Kita terus pada bagian fill konturnya itu kita checklist. Nah, terus kita bisa pilih warnanya mau warna apa di bagian fill color. Nah, terserah mau warna apa. Di sini saya pilihnya warna gravity 2. Lalu kita bisa checklist color scale untuk melihat keterangan-keterangan dari warna ini. Nah, selanjutnya itu kita masukkan data base map, di mana base map ini akan menunjukkan ini merupakan bathymetry di daerah mana. Nah, untuk memasukkan data base map itu kita ke map, pilih new, dan pilih base map. Nah, kita masukkanlah Indo SAP-nya atau base map-nya. Lalu oke. Nah, ini kan bakalan muncul nih petanya, tapi seluruh Indonesia. Nah, cara untuk kita munculkan hanya lokasi bathymetry ini, kita bisa drag yang bagian base map ID Kabu ini ke atas bagian konturnya. Nah, lalu ini kita pilih no. Maka dia bakalan muncul hanya daerah yang tempat bathymetry ini. Lalu pada base map-nya ini kita bisa beri warna. Untuk di bagian general yang fill properties-nya, bagian pattern itu kita ganti solid. Nah, maka bakalan berubahkan warnanya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya mau warna apa di foreground color. Ini saya ganti sky blue. Terserah kalian mau warna apa ya. Selanjutnya kita lakukan layout. Nah, lakukan layout ini itu kita bisa beri nama terlebih dahulu di bagian teks. Kita klik, lalu kita beri namanya visualisasi bathymetry Pulau Lingga. Kontur map. Nah, ini kita oke. Lalu kita jangan lupa mengklik kursornya, kita ubah dulu. Lalu ini kita tinggal kita perbesar saja. Nah, ini terserah fontnya ini bisa kita pilih, terus bisa kita bold dan yang lainnya itu terserah kalian. Selanjutnya kita tambahkan juga arah mata angin, dimana ini kita pilih tools yang point. Lalu kita klik. Dan pada bagian point yang di object manager kita klik, lalu pada bagian simbol set ini kita pilih yang S3 node. Nah, yang ini. Lalu simbolnya itu kita bisa pilih mau simbol yang mana. Selanjutnya kita ubah dulu kursornya, jangan lupa. Ini kita perbesar. Nah, terus kita juga bisa menambahkan rectangle untuk
sebagai pembatasnya dengan cara klik yang bagian ini, lalu kita beri kotak. Ini sebenarnya opsional aja, terserah kalian mau lakuin atau enggak. Nah, selanjutnya ini bisa kalian tambahin identitas seperti nama kalian ataupun logo Unsri. Caranya sama saja. Tambahkan misal di sini nama kalian. Oke. Nah, terus jika kalian ingin menambahkan lambang Unsri, itu kalian pilih file, terus pilih yang import. Nah, kalian pilih lambang Unsrinya. Nah, kalian bisa tambahkan logo Unsri, terus oke. Nah, dia maka bakalan muncul. Ini tinggal kalian sesuaikan saja ukurannya. Lalu jika kalian ingin melakukan rectangle juga bisa. Tinggal dipilih saja. Nah, setelah ini kita lakukan juga untuk 3D wireframe dan 3D surface. Dimana caranya itu kita klik new plot. Nah, maka dia bakalan muncul plot yang baru. Nah, pada plot yang baru ini tinggal kita masukkan saja data yang sama, tapi pada bagian map ini kita pilih yang 3D wireframe. Masukkan datanya. Nah, maka dia bakalan muncul dalam bentuk 3 dimensi. Lalu kita bisa lakukan trackball untuk melihat dari sisi yang lain. Nah, untuk hasil wireframe ini hasilnya itu hitam putih. Tapi nanti untuk hasil yang 3D surface-nya itu dia 3D-nya itu berwarna. Nah, untuk yang 3D wireframe ini hasilnya cuma gini aja, tinggal kalian lakukan layout yang sama seperti yang di counter map. Terus jangan lupa juga beri judul, dan jika yang pertama ini contour map, berarti judul yang selanjutnya itu 3D wireframe. Nah, selanjutnya untuk yang bagian 3D wireframe ini kita bisa melihat vertikal lainnya dengan cara klik yang base ini, kita checklist. Nah, maka dia bakalan muncul vertikal yang di bawahnya, base-nya. Nah, selanjutnya kita bikin yang 3D surface-nya. Ke plot, bikin new plot baru, terus kita ke map, new, lalu kita masukkan yang 3D surface-nya. Lalu masukkan data yang telah kita simpan juga, kita open. Nah, maka dia akan muncul 3D yang berwarna, di mana untuk surface ini hasil dari bathymetry 3D-nya itu berwarna, berbanding terbalik dengan yang wireframe. Nah, ini kita bisa trackball ke map, terus pilih trackball untuk menggerakkannya juga. Nah, lalu kita bisa mengganti warna di yang material color yang di bagian uppernya. Kita klik, nah kita ganti warnanya. Bisa kita samakan saja seperti warna yang pada contour map, yaitu gravity 2. Nah, maka dia bakalan warnanya itu sama. Lalu untuk show base-nya juga bisa kita munculkan juga.
terserah sih mau munculin atau enggak. Lalu kita bisa munculkan color scale-nya di bagian general, kita checklist, maka bakalan muncul. Nah, selanjutnya kalian bisa lakukan layout juga seperti yang di contour map. Terus kita bisa hasilnya nanti bisa kita ekspor. Contour mapnya ini kalian layout sama persis, ada arah mata angin, terus judulnya. Terus untuk ekspornya itu kita ke file, terus pilih yang export. Nah, di sini untuk save as type-nya itu kita pilih PNG atau JPEG, terserah kalian. Terus nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, ketiga hasil ini merupakan nanti bakalan jadi respon akhir kalian, terus nanti bakalan dikumpul di tempat submitnya, nanti akan dibikin di Google Classroom. Mungkin sekian untuk praktikum komputasi pengenalan software 2 kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.